Kan emang Beatles kan terkenal di 60-an ya. 60s ya. Masalahnya eksistensi musiknya itu sampai sekarang pun masih Jelas, jalan dan ya. masih terdengar. George akhirnya juga ikut audisi main lagunya ini Raunchy. Mereka juga punya mentalitas nggak munafik juga gitu kalau misalnya musik sayang banget mereka sebenarnya lagi nggak dengerin kita tapi denger persona kita sangat saya rekomen dan bikin saya sangat happy dalam nestapa saya. I've got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down, and leave you flat. Because I told you before, oh, you can't do that. Alright. Oke, ini kita buka. Selamat datang di Retroism 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Bener. Selamat gini hari, gue Aski ditemanin sama temen gue. Seperti biasa, Pak Lur Lebong. Langsung aja ketemu dengan Retrois kita. Oke. Kenalin dulu masing-masing. Saya Ade Paloh dan Saya Bilal Indrajaya. Iya, selamat datang Mas Ade dan Mas Indra ya panggilnya. Bilang. Bilal, oke. wah Indra kayak itu dong kayak di Beatles dulu main di Indra juga ya. Iya. Oh iya. Di Jerman Di itu. Jerman. Oh di Jerman ya? Klubnya Indra. Kenapa Indra? Wah ini kayaknya topiknya udah mulai agak The Beatles ya. Maunya mau bicara The Beatles. Iya enak sih kalau misalnya hari-hari gini ngomongin Beatles enak. Benar. Iya kan? Itu band apa sih, Bang? Tahu juga itu. Ya tapi sebenarnya cocok juga dengan nama konten yang kita bawa. Karena kan kita kan sebenarnya retro tahun 70, 80, 90-an. Cuman masalahnya ya gue tau kan emang Beatles kan terkenal di 60-an ya. 60s ya. Masalahnya eksistensi musiknya itu sampai sekarang pun masih jalan. jalan dan ya. masih terdengar. Nah mungkin kita bisa tahu ya dari abang-abang ini cerita mengenai The Beatles. Pasti tahu dong. Oh iya. Terbentuknya bagaimana, kenapa namanya jadi The Beatles. Nah itu kan aneh, pasti gak banyak yang tahu ya The Beatles itu apa. Oke, mulai dari mana nih? Mulai dari yang muda aja. Oke. Yang muda yang Dari yang muda yang lebih tahu ya. Ini setahu kami ya, The Beatles itu kan sebenarnya pertama kali itu sebenarnya bandnya Lennon sebenarnya kan dulu kan. Oke. Jadi beliau ini mungkin singkatnya dulu itu punya band namanya The Quarrymen. Kemudian satu hari di fair gitu di church-nya dia itu Paul McCartney nggak sengaja nonton John Lennon sama bandnya The Quarrymen manggung di atas pick up ya, di atas mobil ya, pick up. mobil bed gitu lah. Mobil iya. Di situ Paul McCartney yang masih umur 15 tahun mungkin ya terkesima. Akhirnya dia minta dikenalin lah sama si vokalisnya nih yang adalah John Lennon. Udah dari situ kenalan, Paul McCartney itu langsung dengan PD-nya main gitar depan John, lagunya 20 Flight Rock, Eddie Cochran. Ya dari situ ya mereka intinya klop sampai akhirnya mereka tergabung dalam satu grup lah mereka ya. Silver Beatles. Silver Beatles. Dari situ juga mereka bertahap merekrut teman sekolahnya Paul McCartney yang setahun lebih muda, George Harrison. Nah, George akhirnya juga ikut audisi main lagunya ini Raunchy. Main lagunya Raunchy di bus ya kalau nggak salah ya malam-malam. Akhirnya mereka gabung lah. Intinya singkat cerita mereka akhirnya setelah jadi The Beatles itu yang main drum belum Ringo Starr ya bang ya, masih Pete Best. Pete Best. Akhirnya ya sampai akhirnya Pete Best digantikan oleh Ringo Starr, akhirnya barulah jadi The Beatles yang kita tahu. Gitu. Oke, jadi yang formasi ada Pete Best itu bisa disebut nggak itu? John Lennon udah megang apa dia? Udah di formasi yang seperti masih yang kita biasa. tahu aja. Ya, udah gitar ya dia. John ya, Lennon vokal. itu Vokal gitar vokal. Itu Nah, kemudian ada kita lupa Stu Sutcliffe. Stu Sutcliffe ya. Dia main Main bass bass. pertamanya tuh. Dia sebenarnya teman kampusnya si John Lennon. Iya. Ya, pelukis dia kan. Dia main bass gitu.
Tapi nggak ada yang keyboard ya berarti waktu itu ya? Hah? Nggak ada yang main keyboard ya? Early Beatles sih di panggung nggak ada yang keyboard ya. Nggak ada Masih format-formatnya bass, gitar, dan drum sih sebenarnya. ya? Itu era-era tahun berapa ya kalau boleh tahu itu gitu? Quarrymen aja waktu Late 50s bang ya. dia tahun 57 kalau nggak salah ya. Iya, late 50s lah. Mainnya ini juga musiknya tuh shuffle. Yang pakai shuffle. Pakai papan cucian kan? Cuci bassnya juga yang pakai apa tuh? Cuma satu senar tung. Iya, kayak kontrabas gitu ya. Cuman itu masih maksudnya lagu-lagu hits itu masih ke arah blues sama gospel gitu ya waktu itu ya. Waktu itu masih lebih, ya pasti ya dari blues dan gospel dari Amerika. Iya. Pasti. Dari banyak waktu itu. Mereka tuh banyak ketika mereka ini yang saya tahu ya, ketika mereka masih reguleran di bar-bar gitu, mereka pasti bawain lagunya Little Richards, terus ya, Chuck Berry, karena mereka juga grow up mendengarkan records yang mirip-mirip sebenarnya, Elvis, Iya. gitu. Karena era itu kan Amerika Lennon juga kan Buddy Holly banget. Buddy Holly banget. Kacamata gitu. pakai sama. Berarti memang 50 waktu itu memang Amerika jaya banget ya. Oh, Iya, super. super Duper ya, dan keren lah. Inggris belum timbul ya di situ ya. Kalau Cool Kids dengernya harusnya ya American Rock and Roll gitu. Oh gitu ya. Late 50s. Terinfluence dari Amerika emang sebenarnya sih mereka. Tapi bluesnya, Bukan rocknya. rocknya ya. Kayak Little Richard tadi itu ya. Richards, iya. Chuck Berry juga. Kan new invention rock itu sebenarnya kan, karena kan emang berdasar dari blues juga kan, blues sama gospel yang disatu Iya. itu. Kemudian di mix well sama American culture ya jadi rock kan, jadi new things juga gitu buat mereka. Tapi itu black music sebenarnya ya. Ya tentu lah, jelas Iya. jelas. Gitu ya. Black music. Ya oke apa? Nanya apa lagi nih? Kayaknya malah gitu. Nah, yang gue tahu sih emang Beatles tuh dulu emang zaman itu emang kepengaruh banget. Yang gue tahu John Lennon tuh suka banget sama Elvis, Iya. ya kan? Terus tapi yang gue pengen tanya ya sebetulnya apa sih yang akhirnya membuat Beatles itu menjadi gitu loh, bisa menjadi tiba-tiba bisa membuat satu genre musik baru tuh. Menurut Mas Ade sama Mas Bilal tuh bener nggak sih mereka akhirnya bisa membuat satu genre musik baru yang akhirnya dinamakan pop? Kan sebelumnya kan udah rock and roll, terus mereka tiba-tiba muncul dengan satu genre baru. Itu bener apa enggak? Ya benar lah gitu kalau misalnya masalah kita ngomong balik lagi ke kultur ya. Ya, pada saat itu kan kultur muncul kultur baru yang namanya Teddy Boys kan, itu yang rebel, bentuk rebel yang dari Elvis, dari James Dean, dari Marlon Brando, tentunya jelas kan, rambut-rambut mulai panjang di pompadorin apa segala kayak gitu kan dari Amerika gitu. Nah kemudian Beatles gitu kebawa juga suatu kultur di mana rambut panjang tapi di depanin belum pernah ada, mop tops belum pernah ada. Jadi zaman habis perang itu di mana orang pengen di entertain karena kan baby boomers juga ada banyak gitu segalanya pengen di entertain karena udah penat sama perang itu, melihat wah ini kok keren gitu ya rambut panjang gitu, wah ini outcast nih, rebel semuanya kan dibilangnya rebel kan, kayak James Dean semuanya gitu. Nah terus kemudian makin lagi rambut dikedepanin nih, diponiin, makin begini dan kultur pakaiannya kayak gimana gitu kan, yang rebel tadi yang pakai jaket-jaket kulit, motor segala kayak gitu-gitu, Teddy Boys gitu, ini gondrong tapi bajunya jazz, udah mulai jadi kayak lebih lain lagi nih. Keblinger, jadi orang tuh kayak kebeli banget gitu sama kultur yang baru ini dan datangnya pun dari Inggris gitu kan. English sophisticated tetap ada gitu. Tapi memang itu awalnya Inggris mulai jaya dari The Beatles itu ya dengan gaya pakaian. Ya mereka prakarsanya lah, ada beberapa juga tapi mereka prakarsanya benar-benar kelihatan banget. Sebelumnya seperti siapa tuh kalau yang dari Inggris sudah 50s? Ada Tony Sheridan. Ya. Beatles juga sempat rekaman jadi jadi backing bandnya Tony Sheridan, ngerekam lagu My Bonnie. Itu Beatles masih jadi pengiringnya Tony Sheridan juga. Tapi ketika awalnya Beatles terbentuk, mereka masih amat sangat ngelihat ke rock and roll. Iya sangat. Berjalannya waktu, gue mulai tuh kedengaran ada folknya, ada pokoknya kultur musik Inggris, Eropa lah, ada Prancis kayak Michelle dan sebagainya, itu kan jadi kayak beda ya gitu.
Tapi itu kan nanti dia pada saat udah mulai mereka menuju ke sore, Menuju ke sore. menuju ke senja lah pada saat itu. Tapi Beatles itu memang dia dulu itu dikenal di Jerman dulu, terus baru ke Inggris, atau Jerman terus Amerika terus baru Inggris. Dia mereka kan ke Jerman dulu, terus ke Inggris, baru dia ada sampai kita semua tahu ada istilah the British Invasion. Invasion yang Itu kan pertama ya, itu. iya, itu kan ketika mereka landed pertama kali tanggal 7 Februari 64, kemudian 2 days later mereka main di Ed Sullivan Show tanggal 9. Kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong ya. Itu kan mungkin mereka bukan yang pertama kali ke Amerika. Iya. Cuman mungkin meledaknya ketika malam itu di Ed Sullivan Show. Itu record breaking juga audiensnya kan. Berapa populasi Amerikanya hampir jumlah besar banget nonton semua ketika lagi show Ed Sullivan itu. Televised lagi kan. Iya, dan itu yang tadi Bang Ade bilang juga. Karena waktu itu kan Amerika tuh tadi boy segala macam, terus juga kulturnya celananya kan pasti high waist dan gombrong kan. Ada plates-nya di sini. Tiba-tiba The Beatles pakai just celananya drain pipe yang slim gitu, pakai Chelsea boots, atau Cuban Heels gitu kan ya. Terus rambutnya ponian, itu kan something new kayaknya. Dan mereka they're all pretty boys. Jadi itu no wonder teenage girls itu pasti wow Yang gitu. hebat sih emang juga jasanya Brian Epstein sih yang mengemas mereka sebagai suatu produk sebenarnya. Iya. Sebenarnya produk itu. Produk banget. Pertama kali benar-benar ejawantahkan gitu ya, dimanifestasi suatu produk pop yang hidup adalah mereka. Bersuara, nyanyi, udah produk pop. Nah, populis jadi pop culture sebenarnya bisa dibilang prakarsa utamanya adalah mereka. Dan mereka juga startnya usianya masih muda banget. Sangat. Ketika tahun 64 bulan Februari itu, 20 tahun, Paul. Paul itu kan lahir 42, masih 22, mau 22, terus George Harrison di bawahnya lagi. Kemudian sampai-sampai inget banget Bang, waktu itu ketika disiarin tuh yang The Beatles Ed Sullivan, itu kan saking histerisnya, pas lagu Till There Was You, masing-masing personel di shoot tuh. Pas John Lennon, sorry girls, he's married. Iya itu segila itu. Padahal waktu itu John Lennon umurnya masih 23 tahun. Itu kan muda banget ya. Itu di bawah saya Bang, umurnya 23 tahun. Iya. Dan ini gue mau nanya, bisa nggak sih lo membedakan, walaupun mereka main rock and roll, ada nggak sih bedanya sama rock and roll yang mereka mainkan dengan yang di Amerika? Oke, ini menarik. Ada nggak? Ada sih, ada kerasa jelas ya. Cuman Apa? gimana ya kita Rasanya jelasin itu ini apa? gimana? Ini kalau yang aku dengar ini bahasa yang biasa aku ceritakan ke teman-teman. Ketika dunia musik ya masih monokrom gitu, hitam putih, Beatles itu udah berwarna. Karena ketika era itu kan pasti rock and roll tuh identik dengan 12 bar blues 3 chord. 3 chord gitu ya. Terus gede. Sekali lagi itu kayak Gue suka banget tuh model-model begitu. Americana itu. Americana. Tiba-tiba The Beatles, ini untung ada gitar di sini. Tiba-tiba The Beatles bikin lagu. Contoh itu misalnya It Won't Be Long. It won't be long. Startnya di C keras minor. Terus kayak every night. Kalau 12 bar blues simple 3 chords itu pasti dia abis dari E itu either ke A, suka B7, suka E lagi. The Beatles tuh enggak. Every night when dia ke C. Oke. Patah tuh. Iya. Everybody has fun. Jadi The Beatles tuh ada gila-gila juga. Kalau kreativitinya ahead. Tapi Gitu. waktu itu Brian Epstein belum masuk kan? Udah. Oh, udah. Udah. Brian Epstein udah masuk. Udah ngebawa. The genius behind The Beatles sebenarnya bisa Ini dibilang. kan Alan Williams ya. Alan Williams ya cuman ya lokal-lokal aja, dia nggak punya dream itu gitu. Kalau Brian Epstein bisa ngeliat ke depan banget. Kayak gitu. Tadi yang itu dijelasin gawat loh itu. Fakta itu Iya, tuh maksudnya. kayak yang gue tahu dari Beatles. Yang gue perhatiin banget tuh sebetulnya bukan dari gitarnya, tapi dari cara Ringo Starr main. Itu beatnya, itu ini banget deh. Buat gue tuh
apa ya, minimalis tapi gitu loh. Apa Lucunya sih bisa kasih Song drummer. Nah, Iya, ini lucunya- lucu nih, ada fakta lucu nih. Maksudnya John Lennon aja juga nganggep, kan ditanya ke dia, is he the Best drummer. best drummer in the world? He's not even the best drummer in Beatles katanya. Ringo Starr itu ini mungkin agak kidal teknis dia, ya. kan? Ringo Starr itu left-handed sebenarnya, tapi dia bermain drum set tangan kanan. Iya, Jadi sehingga yang memang. Ya, harusnya. yang Kalau bikin masa unik begini, adalah tapi dia begini. ketika dia fill in, orang right-handed itu pasti kalau mau fill in itu pasti Kanan. kanan dulu. Iya. No. Iya kanan dulu. Sedangkan Ringo Starr enggak. Kiri dulu, kiri lagi, Iya. kiri lagi. Itu yang membuat dia tuh Dia kan mainnya unik. Dia mainnya begini. begini. Iya, dan dia tuh sempat saya sempat lihat ada satu video gitu di mana banyak drummer rock and roll terkenal kayak ada Abe Laboriel Jr. Dia main sama Paul McCartney juga, ada Dave Grohl segala macem. Ditanya apa yang membuat Ringo Starr tuh spesial sih? Dia tuh song drummer. Dia tepat guna, dia nggak perlu fancy apa segala macem. dengan drum kit yang benar-benar Iya. istilahnya tuh kayak kalau kita zaman masih kecil dulu dibeliin drum-druman mainan tuh ya kayak Iya. gitu tuh. Ya dulu ceritanya kan waktu masih cuma snare drum doang Cuman ya. snare drum terus ini gitu. Tom-tom juga belum banyak itu. Cuman beatnya itu kalau aku tetap Berarti di The Beatles itu yang left-handed itu ada dua ya? Ada dua rupanya orang. ya? Ringo Starr sama Paul Paul McCartney. Nah, dalam masalah bassnya gitarnya si Paul McCartney itu dia memang zaman dulu apa udah ada khusus itu yang udah ada ya? memang Hafner ya? kan bikin itu. Itu khusus buat dia juga kan ya? kalau- Mirror, kalau kita nonton ini bang, apa dokumenternya Get Back tuh, si Paul McCartney kan famous karena dia menggunakan dua merek ya, ada Hofner sama Rickenbacker. Oke. Itu kayaknya ya, ini feeling gue juga bang, nggak tahu ya. Dia kan multi millionaire sih, even in the 60s gitu kan. Tapi dia pakai bass cuma dua. Iya. Atau mungkin nggak ya pada masa itu nggak sebanyak itu left-handed bass, mungkin nggak ya? Oh, In the 60s. Udah banyak. Early 60s. Banyak ya kan orang kayak B.B. King aja kan juga. Gila kan. Ini bukan Albert King. Albert King ya, Albert kok King. B.B. King sih Albert King. Salah. Iya, Albert King kan, Albert pakai King, flying V kan. Iya. Cuman ya itu si Paul memang kayaknya sih dibikinin ya, si Hofner itu. Dia bikin spesial kayak si Rickenbacker kan juga dibikin yang John Lennon edition itu kan juga khusus buat dia karena yang satu hilang kan. Yang 325 ya. Yang 325 kan. Kayak gitu. Kayak gitu emang khusus buat mereka gitu. Mereka udah dipercaya sama brand. Gitu ya. Oke, bicara lagi The Beatles itu kan ada personil ya. Tapi kayaknya yang kelihatan banget bahwa mastermind atau otaknya dari The Beatles itu adalah John Lennon dan Paul McCartney. Kalau gue lihat itu apa benar nggak? Jadi kayak Ringo Starr sama George Harrison hanya sebagai di belakangnya aja membantu mereka. Gimana tuh ya, ngomongnya gitu ya. Tapi sebenarnya lagu-lagu itu yang ngarang siapa tuh lebih banyak? Ya mereka berdua. Mereka berdua ya. Partnership, songwriting partnership. Mereka juga ada bikin pack ya, fakta gitu ya, bahwa kalau misalnya mereka bikin siapapun juga tetap dibilangnya Lennon McCartney kan. Mau lagunya Paul sendiri, Iya. mau lagunya John Bilangnya sendiri. Lennon McCartney gitu. Tapi sebenarnya saya meyakini bahwa George Harrison juga sebenarnya juga kalau nggak equally good, spectacular juga sebagai songwriter ya. Yeah. Karena memang George Harrison mungkin di awal-awal kontribusinya di setiap album lagunya nggak sebanyak Lennon McCartney. Cuma terbukti memang sekarang kan kita dengar musik kan di SP ya. Digital streaming platform gitu, di mana angkanya kita bisa tahu nih di band ini kita buka page lagu apa yang paling banyak di stream sama orang. The Beatles tuh lagu yang paling banyak didengar sama orang ya? itu Here Comes the Sun. Oh, Here Comes the Sun. Lagunya George Harrison. Iya, not even Hey Jude, not even Let It Be gitu. Iya, Here Comes the Sun. Ya, Frank Sinatra pernah salah ya, dia bilang kan bahwa Something adalah the greatest love song written by Lennon McCartney. Salah, itu Harrison padahal. George Harrison yang Something. If I Needed You. If I Need Someone, If I George Need If I Need Someone, iya Harrison ya. Itu lagu keren banget itu. Bahasa enak lagi. Dem. Dan itu bass model bass yang terus kemudian tuh tahun 90-an tuh banyak tuh band Inggris yang itu tuh Langsung diperagain loh. ngingetin gue.
lagu gila tuh. Oke, gila sih. Yang suka. Yang menarik buat gue ya, gue suka penasaran nih kan, waktu itu kan Beatles kan ya bisa dibilang band rock and roll, terus mengarah ke akhir 60-an dia udah mulai agak berubah, dan kalau gue lihat udah kayak terjadi metamorfosis di antara mereka gitu ya, dan juga bandnya sendiri sampai dari outfitnya yang agak ke hippies-hippisan Udah gitu, terus psychedelia masuk ya. psychedelic ya, terus musiknya pun juga berubah ya. Kalau gue lihat pengaruh. kayaknya pengaruh ya, iya. Ada Itu imbuhan-imbuhan ini. bukan karena pasar yang menuntut mereka untuk Enggak lah, berubah. mereka yang bikin pasar. Mereka yang bikin pasar Mereka malah. yang bikin pasar. Pasar bisa diciptakan. Pasar bisa diciptakan banget. Mereka yang bikin benar-benar gitu. Itu mulai dari album mana? Dari Sgt. Pepper Lonely itu ya? Sebenarnya Rubber Soul. Rubber Soul. Oh, Rubber Soul gitu Soul ya. udah- Best. Late 65 tuh mereka udah Rubber Soul tuh gue udah. suka banget itu. Mereka- Lagu-lagunya Aku tuh. juga. Mereka mulai eksperimen itu kan, psychedelic drug kan, dari acid dan segalanya gitu. Timur ketimuran lah, Orientalism tuh udah mulai muncul lagi tuh kayak gitu tuh. Norwegian Wood. Walaupun belum sampai ini ya, belum sampai yang mereka Ke India. pakai sitar. dan Belum sebagainya. sampai, tapi menuju ke situ kan. Tapi sudah Iya, menuju ke situ. Tapi musik mereka udah bisa dibilang sebagai progresif rock gitu. Pada saat itu udah mulai masuk progresif ya, udah Progresif. masuk ke situ ya. Ya Pink Floyd aja juga pasti berangkat dari situ juga kan. Dan mereka juga kan bilang kan rutinitas manggung sebagai The Beatles tuh kan tiring, same set list, terus ya udah gitu, dan mereka nggak bisa dengar suara sendiri konon katanya, karena memang saking besarnya suara perempuan remaja itu teriak gitu ya, yang bikin mereka akhirnya udah bosan, udah apa ya, udahlah capek gua gitu. Gila itu emang mereka juga punya mentalitas nggak munafik juga gitu kalau misalnya Bosen. musik sayang banget mereka sebenarnya lagi nggak dengerin kita tapi denger persona kita, melihat persona kita dan mereka kayak wah gitu kan terlena gitu, wah gitu mereka nggak suka. Kalau orang lain kan pasti udah nikmatin aja terus sampai ini. Itu yang gue salut sih, Mam. Mereka masih ada apa ya, idealis sebagai musisi gitu. Ya, karena mereka tuh bukan poster boy aja, bukan cuman pretty face doang. Mereka Dulu dikiranya boy band ya. dikira bermaksud boy band, enggak. Mereka jenius, mereka tuh musisi. Ini ngomong, ini gue mau nanya nih. Kan istilah boy band itu marak waktu tahun-tahun zaman-zamannya ada Take That, ada Dari yang 80-an, 80-an. KWTB dulu New Kids on the Block. Pertama dari New Edition. Definisinya boy band tuh apa sih? Oh, Bang Adam mungkin lebih tahu nih. Iya, balik lagi ke pop culture kan. Heeh. Boy band itu dibentuk dari demand-nya para pendengar untuk suatu pop yang bisa dikemas seperti bubblegum kayak gitu. So, Oke. Beatles tuh Pertama dibikin mereka begitu. dibikin sebagai boy band. Sebenarnya mereka juga tidak menafikan itu gitu pada saat itu karena emang diperlukan gitu image seperti itu kan untuk menjual kan sebagai pop produk gitu ya, untuk mengejawantakan lagi tadi itu pop kultur kayak gimana kayak gitu. Dan ya itu tadi makanya mereka juga pada akhirnya kok nggak segini doang lagi gitu. Oh bukan cuma poster boy, pretty boys yang kayak wah cuman begitu terus apa nih lagu dibikinin orang terus kita cuman main, enggak. Kita buat sendiri gitu. Buat sendiri, produk sendiri. Gitu. Nah kalau boy band kebanyakan tanpa mengurangi rasa hormat begitu, mereka banyak kan dibikinin lagu. Ini lo lagu makan, ini lo lagu makan. Nggak ada yang salah juga sama itu sebenarnya. Sama nggak ada yang salah. Terus mereka gimana cara mereka membawakan itu di panggung, itu juga ada koreografinya, ada gimana. Kalau Beatles itu ada cuman cara lo berpakaian aja. Cara lo present yourself gitu. How do you talk, how do you ini gitu, how do you comb your hair gitu apa segala. Itu doang. Tapi yang musiknya sendiri nggak ada yang dibikinkan oleh orang waktu itu. Ada. Nggak ada sama sekali ya. Yang ada malah dia bahkan ngasih ke Rolling Stone ya, early Iya, days apa? ya. I Wanna Be Your Your Man. I Wanna Be Your Man itu kan namanya Beatles sebenarnya. Bagi dikit deh kopi cantik ini. Oke. Silakan Mas. Tapi sebenarnya Bang ya, kalau kita lihat The Beatles itu kan sebenarnya kalau kita hitung dari visit pertama di Amerika gitu ya, yang membuat The Beatles tuh worldwide gitu, meledak itu kan 64. Sedangkan mereka tahun 66 itu terakhir manggung di Candlestick Park ya, di SF ya, Asep. di SF. Cuma 2 tahun. Itu sama kayak dari tahun 2021 ke tahun 2023 gitu, sebentar banget sebenarnya kan. Gaunnya tapi ya. Gaunnya gitu. Dan itu membukti, itu menurut
itu cukup membuktikan bahwa mereka tuh nggak cuma semata-mata nyari fame aja sebenarnya. Iya. Mereka tuh pengen dilihat sebagai kami ini adalah sekumpulan musisi yang membuat musik sendiri. Ya. Gitu. Tapi nge-shape dunia loh, kalau misalnya saya boleh tambahin Bilal tadi gitu ya. Dengan apa yang mereka bawakan ke dunia pada saat itu sangat coincide banget dengan revolusi. Suatu revolusi di dunia yang di mana-mana terjadi. Vietnam, jadi Amerika kayak gimana, polisinya Russian Cold War makin kenceng pada saat itu. Dan orang-orang semuanya menjadi ya hippies ya begitu, dan flower generation mulai muncul apa segala itu. Semuanya karena Beatles juga. Bayangin nggak? Musik, budaya bisa merubah dunia. Gimana kita ngelihat dunia, gimana kita nggak mau terima government begini ke kita nggak mau terima ini power yang dari barat dan timur mengekang kita. Dari mana? Dari musik. Dan itu prakarsanya bisa dibilang satu yang paling bersuara, John Lennon. Paul McCartney juga itu, makanya love, daradat. All You Need Is Love kan, Flower Generation muncul dari situ. Cara mereka berpakaian, cara outlook mereka, cara mereka udah mulai lagi membaca gitu filosofi lama, membaca buku-buku social thinking apa segala kayak gitu. Wah itu dari situ. Sartre juga ini, Jean Paul Sartre jadi naik, Simone de Beauvoir naik, itu semuanya karena musik, karena budaya. Makanya musik jangan dianggap remeh, gawat dan iya, karena bisa nge-shape dunia, bener-bener. Coba bayangin kan, gimana tentara-tentara di Vietnam yang menolak perang apa segala gitu, karena suatu kultur di-shape, dibentuk oleh Beatles bisa dibilang. Gila, itu kan nih pengaruhnya. Wow, nuclear power udah itu. Tapi Beatles itu dalam beberapa, kalau dilihat ya, Beatles dari awal sampai akhir itu mengalami berapa fase gitu. Maksudnya dari perubahan ya, Itu banyak. dari rock and roll, terus mungkin jadi psychedelic, terus mungkin jadi progresif, apa gitu itu. ya. Ya berapa fase sih yang mereka sampai akhirnya kelihatan tuh perubahannya pelan dimana terus akhirnya John Lennon kayak Taxman itu kan it's about sesuatu yang ya ngomongin secara halus tuh dia ngomongin kondisi yang ada di situ. Satu Taxman, paperback writer. Itu kan dia ngomongin sebetulnya yang gue tangkap tuh paperback writer itu sebagai penulis penulis ya, pecisan. Stensil. Ya kan? Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nggak kalian jabarin gitu? Ini tahun segini sampai segini, ini Beatles, ini tahun segini sampai segini Beatles begini. Nggak, tapi sebelum masuk ke tahap fase itu sebenarnya udah berapa studio album sih yang diterbitkan oleh Beatles? Oke. The Beatles itu ini kita jawab. Karena itu nanti kan fasenya bisa kelihatan kan. Semoga masih ingat ya. Ini by the way kita ngobrol bukan berarti kami yang paling bener ya. Maksudnya kalau ada teman-teman nonton yang mungkin Pasti kita ada salah. iya pasti gitu. Correct us if we're wrong gitu ya. The Beatles itu album pertama adalah Please Please Me tahun 63. Di tahun yang sama dia merilis lagi With The Beatles. Setahun 2 album tuh gila sih sebenarnya. Kita aja wow, capek, produktif banget ya berarti. Iya, kemudian di tahun berikutnya setelah US Visit itu ada A Hard Day's Night. Bikin film pula. Iya, kemudian di tahun Hard Day's Night dulu ya, baru Help. Iya. 64 ada 2 lagi, A Hard Day's Night sama Beatles for Sale. Kemudian 65 ini Help nih. Help sama Rubber Soul, late 65 itu. Kemudian 66 Revolver. Ini kalau kita ngomongin chapter 1 gitu ya. Kita mungkin bisa dikelompokkan dari mulai Please Please Me sampai Help. Ini chapter 1 nih. Jadi ada fase Please, itu ya tadi. Iya, ini fase pertama. Please Please Me, With The Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help. 5 album pertama ini adalah chapter 1. Kemudian bridging untuk menuju fase The Beatles yang warna-warni, kita punya Rubber Soul dan Revolver. Ini 2 album yang gila banget. Even George Harrison pun bilang Rubber Soul dan Revolver nih kayak jilid 1 dan 2. Sebenarnya ini udah mulai ada eksperimen yang gila. Udah mulai Tomorrow Never Knows, ada Norwegian Wood, ada Taxman juga dari Revolver, kemudian ada Yellow Submarine. Juga bagus Gawat itu. Gawat banget itu lagu.
ini bridging ke chapter berikutnya yang adalah Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, kemudian Magical Mystery Tour. Ini 67 nih, era mereka paling warna-warni sebenarnya. Even di majalah Rolling Stone pun menobatkan album Sgt. Pepper sebagai album nomor 1 di edisi 500 top albums of the world of all time, iya, nomor 1-nya. Lu pinter mereka ngambil itu aja. Iya. Waktu itu ya, mungkin waktu sekarang udah bikin edisi lain yang kita nggak tahu mungkin. Waktu itu ya. Waktu itu. Ini menarik nih. Jadi The Beatles itu ini kalau sok tahu maaf ya. Apa? Iya. Gak apa-apa, Ini mungkin, santai. mungkin Bang Ade juga agak setuju nih. Jadi The Beatles itu di early years-nya tuh topiknya sebenarnya simple banget. Topik-topik lagunya. Iya, Intinya, P.S. I love you, she loves you, love me, do all my loving. Hard Day's Night. Iya, do you Maksudnya want to know masih umum secret? lah. I wanna hold your hand. Sesuatu yang rock and roll juga mainin tuh. Kemudian, Elvis, gitu kan. kemudian ketika masuk ke Help, kemudian habis itu Rubber Soul, ini udah mulai kompleks sebenarnya topik-topiknya. Udah mulai Masuk kesini, masuk ke jiwa udah mulai gitu. Iya, Norwegian Wood itu sebenarnya kalau kita baca lirik itu kan ada gila-gila juga ya, John Lennon deh ya. Kemudian kita di album yang sama ada Michelle, tiba-tiba ada bahasa Perancis di situ. Itu kan agak Enak tuh petikannya, coba Tapi dimainkan. Michelle tuh lagu original Beatles apa Paul bukan? McCartney yang bikin ya. Asli. Oh ya? Ya salah. Ketika Sini di sini. Loh, descending chord. Ini juga sesuatu yang descending, baru banget at time mungkin ya. Tuh. Dan ada gitar cantik ya. lagi. F minor. Ke situ. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Progresif banget kalau Lurus kayaknya. tengah. Until I find a way. Kembali ke intro. I will say Kayak gitu dia. what I know that Nggak masuk you akal, understand. Ini mereka udah mulai, ya mungkin juga dipengaruhi oleh hal-hal baru yang mereka jumpai waktu itu ya. Waktu itu Brian Epstein ketika masuk mereka membuat Rubber Soul dan sebagainya. Masih hidup ya, Bang? Brian Epstein Hampir masih- udah mau Hampir lewat ya. udah hampir mau lewat gitu. udah mau lewat. 67 dia lewat. 67 lewat ya. Yang siapa satu lagi yang berpengaruh banget? George Martin, produser. George Martin, Itu produser. udah mulai masuk. Dari awal Dari awal. udah ada dia. Oke. So George Martin. Genius ketemu Genius. Jadi Beatles itu sebetulnya dipandu oleh seorang genius. Yang tepat. Mereka juga genius gitu. Jadi- Jadinya, Yang kami tahu itu dari interview-interviewnya kayak Paul McCartney gitu ya. The Beatles ini kan band yang kayak akan harmoni vokal ya. Seperti Beach Boys pula gitu ya. Kalau di Amerika ada Beach Boys, di Inggris ada Beatles. Itu juga perannya George Martin yang mendirect pecah-pecah suaranya Bang ya. Itu kan gila. Beatles tuh itu semua vokalis ibaratnya Bang. Yang iya. George Martin juga yang paling ini sih untuk musikalitas ya. Secara musik, dan nyambung banget gitu ke mereka juga gitu. Tapi lucu lagi nih sebenarnya Beatles itu ya. Mereka kan datang dari Liverpool. Ya. Kota keras. Kota buruh, kota pelabuhan. Working class ya. Working class. Super, dan mereka bangga akan working class mereka, ke working classan mereka itu gitu. Dan mereka ngebawa kultur itu ke London, di mana London dengan high end-nya, posh dan segala. Mereka pertahankan lagi logat mereka. Iya. Dengan bangganya gitu, Northern kan mereka gitu. Canon lagi ya. Sangat. Liverpoolian. Iya, Scouser. Liverpool. Scouser. Scouser. Yang dimana setiap blok aja udah beda logatnya. Sampai kayak gitu mereka pertahankan. Jadi itu juga jadi suatu faktor, X faktor juga buat Beatles untuk bilang bahwa I don't give a shit. Tentang ini, gue pasti bakal ini, gue pasti ngedobrak sesuatu. Gitu. Bayangin aja ngedobrak London. Kan kultur dengan segalanya. Ketemu George Martin, orang Londoner banget. Orang udah pos banget kan. Tapi itu kayak gitu-gitu tuh. Lanjut dulu sama Yang fase belum selesai tadi. Oh, itu iya. belum selesai. Oh, oke. Ini fase yang tadi, Racun. fase Fase kedua berikutnya udah itu kan masuk. yang paling warna-warni. Oke. Mereka numbuhin kumis, kemudian, wah tiba-tiba kumisan semua kan, Sgt. Pepper. Sgt. Pepper. Kemudian itu 67 dan ya
Sgt. Pepper dan Magical Mystery Tour tuh mirip-mirip, warna-warni. Iya. Lagunya udah mulai aneh-aneh, Fixing Home, terus ada Eleanor She's Rigby. Leaving Home, itu masuk ke Revolver. Revolver Eleanor itu, Rigby. ya. Sebelum itu bahkan. Sebelumnya. Terus All You Need Is Love, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, itu era yang mungkin pada masa itu di Indonesia aja tahun 67 fasenya baru sampainya Kus Bersaudara. Iya. To the So Called the Guilty itu 67 kalau nggak salah ya. Masih hitam putih musiknya. Kan telat, masuknya telat. Iya, mesti gimana di tahun yang sama dengan To the So Called the Guilty mereka bikin lagu Penny Lane atau Strawberry Fields Forever, itu udah chapter yang kedua menurut aku ya. Oke. Kemudian setelah itu mereka masuk ke Ketiga. itu eranya 68 tuh ada White Album. Wadah. Wah, ini rekamannya juga gokil ini, White Album. Udah mulai avant-garde pula, ada Revolution 9. Itu kan kurang gimana, udah kayak Carmer banget sebenarnya tuh ya. Itu Revolution. Itu Revolution. Ini Revolution 9 juga ada lagi. Ada satu album cover yang sempat dikritik ya, yang kalau nggak salah yang ada bayi-bayi itu. Oh, itu Yesterday and Today. Itu masih yang Itu tahun yang berapa? itu kan Yang ada bayi-bayi. Akhirnya kan ditarik lagi kan. Akhirnya dirilis ulang. Itu Yesterday and Today kalau nggak salah. Jadi tapi Beatles tuh lucunya albumnya itu beda, versi Inggris dan Amerika. Selalu gitu. Iya, kalau di Inggris misalnya The Beatles tuh With the Beatles, album pertamanya Amerika tuh Meet the Beatles. Ini emang oke. ada Beatles 65. Jadi memang juga tuh ya, buat sekarang jualan-jualan itu Iya. kan, ini versi Amerika nih. gitu. Amerika tuh Pinter. Capitol mau dia bilang ya. Capitol. Itu 68 film lagi Yellow Submarine. Tapi itu kartun kalau nggak salah Kartun, ya. ya kan soundtracknya juga. Terus kemudian di later years-nya album yang paling mungkin kita melihat mereka secara fisik udah pada berewakan semua dan udah pada nggak niat kayaknya. Itu ya ada Let It Be sama Abbey Road. Udah nggak niat tapi masih aja musiknya bagus ya. Iya. Dan lucunya mereka ini fakta yang keren sebenarnya untuk dibahas sih. Dimana di eranya sekarang gitu ya, mungkin dari era-era early 2000-an mungkin Bang Ade udah ngerasain juga mungkin 2005 mungkin atau 2007 gitu. Biasanya kan ketika ada band mau bikin album mereka mancing pakai single. Kemudian single itu menjadi magnet di album tersebut. Tapi The Beatles lucu, mereka tuh nggak pernah memasukkan singlenya ke dalam album. Sampai sekumpulan single yang nggak masuk album itu sampai masuk jadi album sendiri, kompilasi dinamakan Kompilasi Past single. Masters. Itu agak lucu sebenarnya Bang ya. Tapi itu Ya, berani mereka. Berani banget gitu. enggak. Maksud gua single itu adalah sesuatu yang di Inggris dan di Amerika itu lazim atau enggak? Super lazim. Lazim. Kayak Jadi misalnya setiap itu single memang Buat dilempar akan radio. dilempar duluan ya. kayak misalnya kita ngomongin albumnya Oasis tuh yang paling meledak kan adalah Morning Glory kan, What's the Story Morning tahun Glory. 95. Itu kan singlenya ada Wonderwall, ada Don't Look Back in Anger. Itu kan pancingan sebenarnya. Itu Beatles nggak lakuin itu, nggak dimasukin lagi ke albumnya. Itu hal yang berani banget menurut berani. Pemikir agak gila-gila juga sebenarnya. Emang gila. Emang gila aja. Tapi kalau ngomongin single, pasti kalau kita ngomongin single tuh pasti ada B-sides. Iya. Ya kan? Beatles gitu nggak? Iya. A-side, B-side. Berarti B-sides-nya itu jadi satu album sendiri atau hanya singlenya single aja. kayak Beatles tuh cuma Beatles doang yang bisa masukin Strawberry Fields Forever sebagai A-side, kemudian B-side-nya Penny Lane. Gila ya. Oh iya. Dan dua-duanya itu lagi. Penny Lane tuh B-side setahu saya ya. Dua-duanya Saya hit ingat. lagi. Dua-duanya hit. Iya, dulunya hits lagi. Terus itu masalahnya kalau dia bukan masalah, maksudnya si Beatles itu bikin single itu berapa tahun sekali atau continue dia? Mereka berani bikin single, rilis single itu. Apa tiap tahunnya dia Kayaknya bikin? Selalu ya. Selalu. Aktif banget. Jadi berdampingan dengan dia ngedapetin album, ada singlenya Single juga. Kita ngomongin studio album aja setahun dua, itu hal yang crazy ya. Zaman sekarang gitu ya. Produktif juga. Dan mereka di tahun 60-an itu lazim buat mereka. Mana zaman dulu lagi. Zaman dulu. Di mana semuanya kayaknya masih primitif gitu. Cara recordingnya masih Iya. primitif. Lo masih retake berapa kali gitu. Paling mahal itu cara recording paling mahal. Iya. Pakai Iya. pita. Terus udah selesai belum fasenya tadi? Belum. Chapter. Chapter terakhirnya mungkin kita bisa
sekarang kan baru ada dirilis ulang tuh ya, ada dokumenternya si Get Back tuh. Pada saat mereka menyewa Twickenham Studio, rekaman album Let It Be itu kan difilmin, baru keluar lagi di streaming platform juga. Jadi kita bisa lihat bagaimana awkward dan panasnya situasi mereka di masa rekaman album itu. Kecemasan mereka. Kecemasannya itu udah kerasa. Bang Ade juga kalau suruh nonton ulang nggak kuat pasti. Iya. Aduh nggak deh, udah deh nontonnya juga. Tensionnya bikin aduh, gitu rasanya. Cuman ya nggak bisa dipungkiri, lagunya masih bagus-bagus juga sebenarnya. Berat lagu-lagunya. Berat. Berasa ya sih. Itu jadi berarti udah habis tuh ya sampai saat itu sampai Spend time-nya cuma 63 sampai 70. Iya. Cuma 7 tahun. 70 pas ya. Pas 70. Cuma 7 tahun. Cuma 7 tahun. Itu berarti berapa belas album tadi disebutin? Ya, 12 13 mungkin. Produktif banget. 12-13 studio album. Dalam studio ya. Dalam 7 tahun. Itu belum single-singlenya belum sendiri. single-singlenya. Itu nggak termasuk dalam studio album berarti Singlenya kan? menjadi sebuah kompilasi tersendiri. Akhirnya. Itu dari beberapa tahun yang berbeda itu dijadikan kompilasi satu Iya, album gitu iya, ya. iya. Terus ada kan kalau sekarang kan selain studio album juga ada live album. Ada nggak live album Beatles waktu itu eranya? Ada kan ya, kalau nggak salah yang di Hollywood Bowl, Hollywood ada. Bowl itu yang paling itu. paling paling top ya. Ada kok. Ada ya. Mereka juga early days di Hamburg juga banyak yang rilis Bootleg ya. iya, Bootleg. entah bootleg, entah Itu apa. mutu suaranya gimana dong audionya? Ya, busuk. Tapi ada yang udah dibersihin, ada. Oh gitu ya. Yang Hollywood Bowl tuh udah dibersihin. Gue mau nanya, kan kalau yang namanya film Help, Hard Day's Night, itu penting nggak sih menurut lo sebagai fans mereka bikin album and bikin film at the same time? Maksudnya gue nggak tahu ya mana duluan, albumnya duluan atau film. Pasti filmnya duluan dong, baru album itu keluar. Hard Day's Night sama Help kayak. Penting nggak sih mereka bikin kayak gitu? Ya, sangat penting sih ya, untuk pertama kalinya orang yang mau tahu Beatles ya tahu gimana, walaupun itu fiktif ya, dengan segala gitu-gitunya gitu. Cuman kan akhirnya bisa lihat gelagat idiosinkrasi mereka, cara mereka ngambil kue, apa mereka kegilaan John Lennon gitu tiba-tiba kayak gitu kan, gitu. Dan Paul dengan cute-nya kayak bagaimana, Ringo kayak awkward dan bagaimana, dan George dengan humor yang paling dark. Kocak banget sebenarnya George Harrison tuh. Harrison gitu. Ya penting sih untuk meet the Beatles. Iya kan? Iya, karena era itu kan tidak ada fasilitas seperti zaman sekarang ya. Kalau kita mau tahu, misalnya kita ngefans sama Dua Lipa, kita pengen tahu dia kalau ngomong gimana, ada YouTube. Mungkin era itu kan kita nggak ada, dan mungkin nggak semua orang punya TV mungkin ya. Jadi itu selain menjadi uang untuk yang bikin film pasti, gitu kan. Sebenarnya aktingnya juga jelek sebenarnya. Gawat acting. Gawat gila. Kalau kita lihat ya kayak behind the scene aja sih. Iya, tapi itu sebetulnya, untuk gitu kan. Kalau kita lihat teenagers yang fans banget itu penting kayaknya, Mbak. Memang Lihat fashionnya mereka juga di Help gitu, ketika mereka lagi naik sepedanya itu sepeda Philips lah gitu kan. keren pakai meja gitu. Terus pakai kemeja, terus ini terus waktu pakai loafer yang biasa. Jadi orang kan ya, keren nih anak rock and roll loh dia malah. Iya. Jadi belajar fashion juga dari mereka sebenarnya. Keren. Dan warnanya ada yang biru muda, ada yang hijau, ada yang bisa combine juga ternyata ya gitu. Dan ini ya lucu sih. Aku pernah baca juga bahwa ini bukti ada gila-gila juga mereka gitu ya. Itu kalau kita nonton film Help itu nggak jelas. Tiba-tiba di Bahamas, tiba-tiba di mana gitu kan. Itu cuma pure. Kenapa kok sampai tiba-tiba ke Bahamas? Katanya ya kan kita belum pernah ke sana. Pengen aja. Itu direkturnya siapa ya? Enggak tahu lu. ya, Tapi itu juga dan Lester. Dan dikabulkan sama yang bikin film karena memang Dick Lester, Richard Lester. Iya. Dick itu Lester. kebayang nggak sih itu apa ada production plan-nya atau apa atau it's Ada kalau yang spontaneous kayak dua gitu. film itu ada yang paling gila banget sih yang Magical. Wah, itu nggak itu nggak ada plan. tuh. Magical itu ya. Paul aja udah kepalanya pengen, kita jalan ini gitu, kita filmin dengan segalanya. Iya, ada. emang aneh itu. Gitu. Ya, kayak perlu juga walaupun itu tetap perlu. Ya, Kita juga sebagai absurd ini, banget. Pengen lihat gitu loh. Soalnya kalau yang apa di Help sama itu kan emang kelihatan itu formatnya benar-benar film. Kalau waktu Magical mungkin mereka udah bisa pakai yang kamera kecil Kayak Super 8 ya, kayak gitu-gitu ya. Super 8 kayak gitu. Oke,
Gue mau ngomong aja dari era kejayaan Beatles yang dari tahun 64 sampai tahun 70. Itu ada yang menandingi dia nggak sebenarnya? Ya nanyanya ke kita bias. Bias ya. Iya. Nggak ada, nggak akan Yang ada. ada yang menandingi si The Beatles di era-era itu. Mungkin ini rivalnya yang paling utama bukan Rolling Stone ya sebenarnya. Itu kan mereka sebenarnya temenan gitu. Antara North sama South gitu. Beach Boys. Brian Wilson. Itu sampai mereka tuh karena rivalry-nya itu menciptakan suatu kompetisi yang sehat sebenarnya. Iya banget, itu Iya, lupa kan? kita bahas. Bang. Iya, tentang Pet Sound dan Iya. Magical Mystery Tour. Magical. Sgt. Pepper. Sgt. Peppers. Gitu. Saling Beach ngomongan. Boys. Iya, Beach Boys. Beach Boys. Karena emang Brian Wilson kan juga Paul kagum banget sama dia. Kan sangat. Ketika Paul pertama kali denger Pet Sound itu kan pecah pala kan dia kan ngiri banget. Kok bisa sih Sound kayak kayak gini? begini gitu. Nah ini juga yang gue baca bang, ini correct me if I'm wrong. Paul itu denger Pet Sound, pecah pala kan dia kan. Kompetitif kan dia orangnya kan. Sangat. Yang kita tahu ya. Wah gila kok bisa bikin gini, kok kita nggak bisa. Akhirnya dia bikin Sgt. Pepper, itu kalau bisa dibilang itu 70% kepalanya Paul semua tuh sih. Iya, konsepnya, lagu-lagunya, sebenarnya simple. Kalau kita pengen tahu lagu ini yang bikin Paul apa John sih, denger nyanyi siapa? Kalau yang nyanyi John itu John berarti. Kalau yang nyanyi Paul itu Paul. Di album Sgt. Pepper itu didominasi oleh karyanya Paul McCartney. Konon karena dia mendengarkan Pet Sound. Dan konon juga ternyata Pet Sound itu tercipta salah satu alasannya karena Brian Wilson denger Revolver. Iya. Bolak-balik. Bolak-balik. Brian Wilson denger Here There and Everywhere di Revolver. Bikin Pet Sound. Bikin Pet Sound, Beatles denger anjing Pet Sound, bikin Sgt. Pepper. Itu kan sehat sebenarnya kan, saling mengenhance. Iya. Gila, Saling mengisi. Saling mengisi. gitu ya. Tanpa mereka saling tahu pada saat itu. Yang tahu kita ini kan yang bahkan berpuluh-puluh tahun lebih muda dibanding mereka gitu. Iya. Mereka mah gak bakal kebayang tahun kayak oke, 60 tahun dari sekarang karya gue dibahas di Lebak Bulus tahun 2024 sama orang-orang enggak mereka masih gak bakal expect juga gitu. Terus gue mau nanya masalah kan mereka kan pasti kan ya namanya orang tenar nggak lepas dari apa guncingan publik apa segala macam dan bahkan rumor-rumor yang aneh-aneh. Bener gak ada waktu itu kabar bahwa Paul McCartney yang asli itu kan meninggal terus ada yang penggantinya itu. William Campbell. Itu sampai orang bertanya-tanya apakah itu memang benar Paul McCartney? Pernah kan denger itu? Itu sampai masalah kupingnya aja dibahas. Kupingnya si Paul McCartney pada tahun segini begini, kupingnya sekarang beda, itu cupingnya terus tingginya. Puser juga di sebelah mana? Iya, kita sendiri nggak tahu yang bener yang mana ya gitu ya. Tapi mereka juga menikmati itu, biarin aja, biar orang juga bertanya-tanya terus. Gila aja. Malah itu bagus. Tapi emang bener Paul pernah kecelakaan. Betul Mobil. itu kecelakaan ya. Empong giginya kan. Ompong giginya kayak gitu segala gitu. Nah itu juga terus habis itu nggak tahu siapa yang bikin, apa mungkin dari kubunya mereka bikin, ya bikin aja yuk gitu suatu. Siapa tahu strategi mereka sendiri sebenarnya. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu sampai sekarang itu. Namanya siapa? William Campbell, itu setahu saya namanya William Campbell. Billy Shears. Shears lagu itu tuh. Bill is here. Kayak itu juga nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan, tapi kalau kita ngomongin cocok logi sekarang ya, itu make sense sebenarnya, seperti make sense. Kayak ada lagu yang di backwards, jadi ada clue-nya. Kemudian cover album yang sebenarnya multitafsir, ada di album Abbey Road lah, ada di album Yang Paul Sgt. nggak Pepper lah, nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Lama kematiannya di Norwegia apa? Dan Paul sebagai walrus. Iya. Paul the walrus kan. Waktu itu kan apa namanya simbol kematian di Skandinavia kan. Jadi udah bikin semuanya tuh sama mereka kali ya, mungkin sengaja. Kalau yang geek banget sama Beatles itu seolah make sense, seolah urban legend. Ketika itu sebenarnya tuh biasa alasan pertama saya suka pengen tahu Beatles gara-gara ini sebenarnya. Waktu SD ada seorang kawan yang bawa clipping itu tentang Paul is Dead. Waktu itu aku belum tahu lagu Beatles, ya paling yang hits aja gitu, Ticket to Ride apa segala macam. Bill, tahu nggak Paul McCartney itu yang asli udah meninggal, diganti sama imposternya. Pikirku waktu itu, ini kalau ada band sampai ada kisah seperti ini keren banget dong berarti bandnya. Iya. Dan alhamdulillah lo penyuka kisah misteri. Oh iya. Super.
honestly gue tuh baru tahu recently loh yang mengenai Polish Dad. Itu sih baru Akhir-akhir ini. tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu. Ya gue nggak pernah denger itu, yang gue tahu ya memang si John Lennon mati ditembak gitu. Tapi kalau Polish Dad tuh gue baru tahu baru-baru ini aja gara-gara Itu YouTube yang gue juga. dengar sampai Urban masalah legend. imposternya itu ada keterlibatan dari Ratu Inggris juga untuk ikut. Itu aku belum tahu tuh. Enggak ya sama maksudnya kan karena dia kan gokil dia- juga kalau bisa kayak gitu. Ya, enggak, karena dia kan ini aset Inggris banget kan. Maksudnya jangan sampai akhirnya Paul McCartney ini benar-benar mesti dicari yang imposternya benar-benar harus mirip dan bisa lebih bagus daripada yang aslinya. Oh kalau itu kayaknya udah far reach itu sudah Iya. terlalu ya. Ini ada satu teori yang sebenarnya itu tuh seperti saya bilang itu seolah make sense bagi fans Beatles yang mungkin ya, loh kok dari yang aktif banget manggung tiba-tiba nggak manggung lagi setelah tahun 66. Ada yang bilang gini, karena Paul McCartney yang asli itu left-handed dan populasi orang left-handed nggak sebanyak orang yang right-handed. Even zaman itu, ketika kita nggak bisa semata-mata cari orang yang mirip aja, kita harus cari orang yang mirip dan left-handed. Itu agak susah. Makanya katanya konon itu si imposternya disuruh belajar dulu. Sampai mereka akhirnya baru nampak lagi ngejam ya di rooftopnya. Iya itu Twickenham. yang terakhir ya. Iya tahun 69 itu. Iya. Iya. Bener-bener Salah satu teorinya kan itu kan bilang kalau misalnya yang dulu Paul yang dulu cuma bisa gitar dan bass. Kemudian pada saat habis dari rumah itu multi, Piano bisa, drum, drum bisa. piano apa segala, trompet. Iya. Oh jadi jago banget ini orang tiba-tiba siapa dia gitu. Makin juga kan. Gitu makanya Makin misteri ya. Gila ya. Dan kalau seandainya bener ini buatan mereka sendiri berempat, ini gila banget sebenarnya. ini dong ngobrol-ngobrol mengenai perpecahan di Beatles itu sebenarnya what's going on with them gitu loh. Tadi sampai akhirnya mereka apa ya? itu Penat sih. Rasa penat karena terlalu kreatif kan mereka dan masing-masing pasti ada rasa di mana kreativitas gue mesti yang lebih dilihat dong gitu. Ada Wajar. ya, ego kan kayak begitu kan. Terus cooped up terlalu lama bersama gitu kayak mana sih kita ngeliat satu sama lain gitu ya. Tiap hari ketemu ya gila ya. Gitu udah pasti udah kayak ada jengahnya lah kayak gitu. bukan karena ini ya, bukan karena kayak misalnya John Lennon lebih akhirnya menyuarakan apa dunia yang Jelas. yang kayak yang make love Not war. sementara si Paul McCartney kayaknya enggak gitu loh. Maksudnya Paul McCartney Netral aja enggak gitu. terlalu interest gitu sama kayak gitu. Apa Dia- karena beda interest atau gimana? Udah beda lah ini aja apa circle of living sih sebenarnya. John yang udah mulai lebih apa namanya masuk ke dalam avant-garde-nya dia gitu, art yang dia hilang gitu, art yang dimana sebenarnya dia pernah cinta sama seorang perempuan yang dimana mencintai sahabatnya sendiri itu Sutcliffe. Kan Astrid Kutcher kan seorang avant-garde artis, yang mana bisa tiba-tiba ada muncul nih simbol baru, Yoko Ono, seorang avant-garde artis juga. Japanese pula. Japanese juga kan. Karena saat itu dia udah lebih kayak, gue lebih tahu apa yang lu nggak tahu lagi. Jalan pasti gitu ke Paul kan. Paul kayak, men, ini pop juga nih. This is apa maksudnya? This is a make believe world. Masih kan kayak gitu kan. Paul inspiring. Udah nggak mesh tuh. Ya kan? George dengan Orientalism sendiri gitu ya. Udah asik sendiri dengan itu. Yang jadi korbannya cuma Ringo doang sih itu begini. Lagi gue ngapain nih gitu. Udah begitu deh. Begitu ya. Iya itu udah begitu kejadian, gue mau kemana ya, gue mau kiri, mau kanan, gue semuanya masuk. Iya. Sementara George Harrison kayaknya lebih ke sesuatu yang spiritual gitu Ya ya. udah kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ada faktor juga si avant-garde artis perempuan tadi itu. Beneran itu emang ada sedikit intrik di situ yang dimana pasti ada friksi. Ini kan sebenarnya Yoko Ono tuh yang pertama kali mendatangi Paul. Sebenarnya. Awalnya, ya. Mendatangi Paul untuk mau deketin dia nih. Gak ada bener. Awalnya nggak demen. Gue baru tahu ini. Oh iya benar bener gitu ya. dari Paul terus salahnya Paul bilang ya udah lu ke John John aja. John aja lu datang lu kan coba kenalan sama dia tuh, dia lebih itu artnya tuh ke situ. Kalau nggak salah mau minta apa gitu, gua ngasih minta tantangan apa gitu. Naksirnya Paul duluan ya bener. Sangat Paul duluan. Itu pertemuannya di Jepang itu ya. No. Enggak Di London kalau salah ya. London karena emang Yoko Ono tuh dia gede juga di New York sebenarnya.
Dia socialite di New York sebenarnya, tapi dari Jepang ke New York gitu. Dari keluarga yang berada banget. Berada. Dan dia 7 tahun lebih tua dibanding John Lennon. Gitu. Nah, kemudian ke John, dari situlah. Dan jahatnya dia bilang, gue gak pernah tahu band The Beatles apa. Siapa itu Beatles? Itu malah bikin Beatles makin Yang lain kan, Paul kan kayak, kok gue, lo tau gue? Gitu, terus si John yang kayak, oh iya ini the best nih gitu, dia gak pernah tahu nih Beatles tapi dia mau sama gue gitu kan. Jadi kepala meledak pala ya. Kayaknya mungkin di era itu mereka saking populernya, mereka malah justru cari orang yang nggak tahu dia siapa, which sebenarnya nearly impossible. John seneng sama hal gitu. Kalau Paul kan realis juga. Nggak mungkin lo nggak tahu gue gitu. Kan lu datang ke gue pertama kayak gitu. Gitu ya. Nah, itulah itu friksi yang kayak gitu. Jadi semuanya dapat friksi itu gitu. George juga pernah ada friksi juga kan pada akhirnya gitu. Di tahun 70-an ya. Iya. Pernah terjadi itu juga. Ya. Ada, gitu. Salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah mereka penat Iya. gitu. Amat sangat lelah akhirnya ya. Kelas satu Dan sama lain. zaman juga mungkin udah berubah juga. Jadi mereka juga udah mencari jalan masing-masing. Pengen buktiin bahwa gue bisa loh sendiri dengan apa yang gue punya gitu, dengan modal talent gue, dengan apa yang udah gue bikin, gue bisa dong bikin sendiri. Kenapa enggak? Gitu. Kayak ada Plastic Ono Band. Ya kan? Itu sebenarnya Plastic Ono Band itu saat Beatles juga belum pecah ya terbentuk. Belum kan? Lagunya kan itu. Lupa gue yang Gibraltar itu. The Ballad of John and Ya, The Yoko. Ballad of John and Yoko. Itu bukan lagu Beatles bener itu ya. Plastic Ono Band. Dan Paul McCartney juga udah merekam album pertamanya Iya. belum bubar Beatles. Iya. Maybe Mereka I'm jadi Jump gitu-gitu. menarik nih kalau ngomongin setelah pecah kan masing-masing kan kayak John Lennon terus si Paul dengan Wings terus George Harrison sendiri. Menurut kalian ini masing-masing itu dengan mereka tidak bersatu sebagai The Beatles itu masih tetap istimewa nggak? Sangat. Ya emang harus terjadi itu. Ya. Di suatu kejayaan, suatu kegemilangan masa harus ada tragedi dulu gitu ya kan. Harus ada yang berdarahnya dulu sebelum semuanya bercahaya gitu. Dan cahaya itu benar-benar keluar setelah mereka itu. Oke, tapi setelah mereka bikin solo sendiri masing-masing, apakah masing-masing pribadi ini menciptakan sesuatu yang baru dalam musik juga nggak akhirnya? Oke. Sebenarnya kalau para fans The Beatles tuh pasti bisa banget membedakan ciri khas dari masing-masing member. Secara kita ngomongin songwriting ya. Ketika kita dengar lagu yang diminish, itu George Harrison pasti. Ya kan? Kalau seandainya kita ngomongin yang ballady, mendayu-dayu itu Paul pasti manis. Kalau kita ngomongin seolah kayak orang yang rapuh tapi dia belagak tough playing a clown itu John pasti. Itu jadi mungkin saya nggak bisa bilang bikin yang baru ya. Cuman ketika mereka berpisah masing-masing itu justru warnanya mereka tuh makin kelihatan sebenarnya masing-masing. Ini John banget. Oh iya deh, udah mulai kelihatan pas yang Beatles nih. Oh yang kayak gitu John banget. Atau ini Paul banget ketika dia keluarin Maybe I'm Amazed, My Love, kemudian No More Lonely Nights. Itu kan udah bibit-bibit udah kelihatan dari Beatles sebenarnya kan. Yang gitu-gitu tuh. Kemudian ini Mall of Kintyre. iya. Itu juga ya. Iya, terus tiba-tiba George dengan lagu-lagunya dia Isn't It Pity atau My Gentle Guitar. My Guitar ya Beatles itu ya. Itu Beatles ya itu ya. All Things Must Pass. All Things Must Pass. Itu kan makin ketakar. Oh iya ini. Jadi mereka sebenarnya justru benar kata Bang Ade, harus ada tragedi dulu. Sampai akhirnya bisa orang tahu bahwa iya deh mereka semua special in their own way. Sebenarnya. Mungkin kalau mereka tetap bareng berempat sampai kayak Rolling Stones sekarang mungkin nggak terlalu. Kita sekarang bisa dengerin, misalnya kayak saya adalah penggemar seorang Ade Palo. Ini kita bukan peres tapi bener secara bermusik gitu ya. Nggak bisa dipungkiri, ketakar kelihatan. Oh pasti Bang Ade suka Beatles. Enggak yang ngeplak seperti Beatles ya. Cuman dari Bang Ade tuh suka banget chord-chord seperti Diminished atau Descending. Itu kan sebenarnya kan dulu George juga seperti itu. Kemudian
seorang Ade Pawel ini ketika bikin lagu sebenarnya Paul banget lagi. Sebenarnya mendayunya itu kan sebenarnya kita bisa tahu ngebaca itu kayak blessing in disguise yang bisa kita dapat dari pecahnya The Beatles. Akhirnya mereka masing-masing, oh iya deh. Iya nggak sih bang? Kayak masing-masing sebenarnya iya. Dengan adanya perpecahan itu kita makin sadar bahwa mereka semua tuh spesial, bener. Bisa survive masing-masing. Special, they are that special. Bikin branch itu jadi branch yang dimana orang musik-musik kayak yang indie 90-an apa gimana gitu itu pasti kayak gimana ke John, ada juga yang apa namanya dream pop, apa kayak gimana itu jadinya ke George apa gimana gitu. Jadi ada tuh flow-nya tuh ada tuh. Kayak gitu. Tapi kan kalau kalian kita ngomongin Beatles as a Beatles terus masing-masing member gitu. Kalian kalau gue pribadi gue emang suka Beatles ya, dan gue nggak terlalu ngikutin John Lennon setelah Beatles ini atau Paul McCartney atau George Harrison ya tahu lagu beberapa aja gitu, tapi gue nggak ini adalah satu keharusan nggak lo sebagai fans The Beatles lo ngikutin juga mereka as a soloist. Maksudnya lo ngikutin lah, ya lo tahu lah. Secara otomatis pasti kita jadi gini, kayak kita berjodoh dalam nasib kita gitu, berjodoh dengan informasi yang ada tentang mereka gitu. Mungkin kita nyari atau mungkin apa, tapi diperlukan terus tuh dengan informasi itu. Dan kalau misalnya secara pribadi saya sangat rekomen orang untuk masuk ke situ. Bukan cuma musisi gitu, tapi ya namanya juga seperti balik lagi tadi budaya dan kultur gitu, mempengaruhi hidup manusia gitu. Gimana cara kita react sama sesuatu, kita act sama sesuatu, gimana kita ngebawa diri kita gitu. Ya, sangat saya rekomen dan bikin saya sangat happy dalam nestapa saya. Kayak kalau kita ngomongin solo years-nya Beatles, bener kata Bang Ade, kita nggak yang lu kudu men, enggak, tapi highly recommend. Kita kayak, oh kalau dengan demikian bisa dapat banyak ilmu, ya, itu adalah sebuah privilege bagi kita yang suka musik gitu ya. Karena memang mereka bisa fokus kan, kayak misalnya gini, Paul McCartney itu sangat amat ballad kalau bikin lagu, manis banget kalau bikin lagu kan, merdu gitu. Mungkin dia ngerem ketika Beatles, karena dia bisa mikirin, oke, ini bukan gua, ini kita berempat gitu. Dan ketika solo mereka bebas, akhirnya udah sabar-abrek serah mereka mau ngapain. Nah itu yang bisa kita peras tuh banyak, apalagi sebagai pelaku musik gitu ya, dalam itulah banyak reference gitu kan. Kalau kita di musik, reference Beatles tuh begini. Banget gitu. Tapi kalau kita ngambil juga vitaminnya dari solo years-nya tuh lebih lagi. Sangat kelihatan. 4 sehat 5 sempurna bang. Itu gila banget. 4 sehat 5 sempurna ya 4 tuh. Mereka 4 kan. 4 sehat 5 sempurna. 5-nya gitu. tuh Beatles-nya. Itu dia. Jadi entitas Beatles itu John Paul, George Ringo, and Beatles 4 sehat 5 sempurna. Iya nonton ini kayak bias nih. Iya emang iya. Gini, how you carry yourself gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya mau ngikutin Paul, kita tahu nge-present diri kita secara anggun, kita secara compose, kita balance dan gimana gitu, dan how do you talk gitu apa segala. Kalau John kan udah slouching aja, suka-suka gue, gini-gini dan selalu nabrak norm tuh, normal ditabrak sama dia selalu. John begitu. Terus George dengan dark humornya gitu dan segalanya gitu, witty kan dia pintar. Gitu. Kalau Ringo kan ya, you being a clown aja udah humor. Tinggal pilih tuh yang mana tuh. Kadang-kadang kita mix juga di situ. Wah itu begini udah mix tuh. Kalau kadang-kadang kalau misalnya kita kena sama influence ya minuman apa segala. Johnnya keluar. Jadi John tabrak semua tuh. Tabrak semua. Bapak ngomong apa udah metafisik diomongin apa segala. Kosmik udah diambil. Terus kita mau impress sama Paul McCartney pasti. Terus lu mau ngeluarin dark jokes lo yang apa witty side lo yang nakal jadi George. Kayak gitu. Untuk menjadi orang yang menyenangkan gitu, life of the party gitu, jadi Ringo. The fun guy. 4 sehat 5 sempurna itu adalah Beatles bener. Dan yang keren tuh mereka punya 4 karakter yang beda bisa jadi satu itu. Tuh, coba bayangin. Tapi itu bakal meledak suatu hari pasti. Karena Time tuh karakternya kuat semua. Time bomb. Dan makanya itu terjadi udah tahun 69 70 habis udah. Mau ngambil lagi. Tapi The Beatles dan The Beatles itu
gue nggak tahu ya, tapi kalau gue kayak Elvis, Beatles itu tuh sampai sekarang tuh orang masih mencari loh. Gue tuh sampai amazed gitu ya, maksudnya evergreen banget gitu. Lagu-lagu mereka itu banyak sih, lagu-lagu zaman tahun 50, 60, 70 tuh yang masih kita dengar. Tapi Beatles gak tahu ya, mungkin gue ngeliat banyak banget orang tuh di sini tuh yang band main lagu Beatles dan sebagainya. Jadi itu tuh amazed gitu gue gitu. Maksudnya gila ya, Beatles bisa sampai sebegitunya gitu. Karena kita nggak bisa juga menafikan fakta di mana ketika Beatles sudah nggak ada tahun 70, 80, 90 apa semua, udah pasti karena mereka udah ngaspalin duluan jalannya. Dan mereka ngambil, oh ini jalan yang ini gue mau ambil. Karena Diaspalin duluan, iya betul. mereka ngaspalin duluan. Ya udah begitu fenomena mereka. Gitu. Mereka adalah suatu fenomena dan alhamdulillah kita pernah hidup untuk tahu dia. Kita bukan hidup di zaman Mozart tuh nih. Hidup di zaman dia nih. Maksudnya ledakan yang sangat dahsyat. Sampai sekarang masih suatu supernova. Ya kayak apa? Kayak endless banget gitu loh. Maksudnya ada lagi kayak dulu Barata, zaman-zaman kita Om Apsus. Barata, Mat Beatle. Iya, terus ada lagi. Tapi Mungkin. iya benar. Cuman gue mau bertanya, ini masalah yang kan akhirnya banyak cover band yang untuk cover lagu-lagu The Beatles. Itu umumnya lagu-lagu The Beatles yang chapter keberapa tuh yang mereka bawa? Suka-suka yang lain. Itu Kebanyakan ya, yang suka-suka yang main ya, tapi kan biasanya kan mereka tapi mesti gue pakai paham sih. Wah, outfitnya. bukan outfit tapi lebih ke musiknya ya, soundnya ya. Itu Oke. personally, itu Sgt. Peppers. Nah, pertama kali kenal Beatles kelas 4 SD ya Sgt. Peppers. Jadi masuk diracuni oleh mereka, toksiknya mereka itu merasuki gitu kayak di rasuki jin lah gitu. Ada Sgt. Peppers untuk personally. Meskipun itu album yang brilian, meskipun not the easiest ones to play sebenarnya ya. Makanya kalau kita ngomongin band cover Beatles sih standarnya early years pasti. Iya, Karena itu yang early years, nggak bilang gampang ya, tapi yang paling doable. Cuma butuh gitar 2, bass 1, drum 1. Tapi secara jujur, gue nggak rekomen anak 4 SD dengerin Beatles, udah jangan dah. Gimana? Anak 4 SD dengerin Beatles, apalagi Sgt. Peppers, jangan. Penuh dengan bener, ngeliat tunanya jadi bener gitu. Wah terang, tapi pecah sebenarnya, masuk semua. Mikirnya jadi nggak kayak anak umur 10 Jangan, tahun masih ya. anak kecil tuh masih bener hati gitu. Jangan denger Sgt. Peppers, jangan. Masa 4 Korban. SD dengernya She's Living Home, gila ya. Itu pertama. She's Living Home. Fixing a hole, aduh gitu dengan Iya, ada iya, begitunya iya, ya iya. Allah, aduh. Mr. Kite itu ya. SD taunya yang early years aja tuh, yang masih rock and yang roll. lagu sejuta umat lah gitu lah istilahnya. Not highly recommended tuh kalau misalnya. Jadi bener-bener, tapi jadi realis, bener jadi realis. Sorry itu tuh advantage-nya menjadi orang realis early years kan gila lah, terlalu. Tapi karena Beatles gawat gitu. Ngebuka mereka tuh mungkin dengan sound-sound yang infuse sama I don't know juga, itu kan emang ada kan sound frekuensi kan ada tuh yang mungkin itu. Gila itu. Dan mereka mengeluarkan itu pada saat itu. Pinter, ada yang di reverse. Gila itu. Main pakai melotron, orang denger melotron kan Apaan nih gitu ya. Tapi kalian sebagai musisi suka musik. Suka musik. suka musik. Sorry. Suka musik nggak berani. Nah, kalau itu, Berat bang ya. Berat. dalam menciptakan lagu, dalam mengaransemen lagu dan sebagainya itu ini nggak sih, ada nggak pengaruhnya? Gue pingin sound kayak The Beatles kayak gini. Oh itu mungkin post pro. Pas post pro. Tapi pada saat pembikinan kita ngebiarin automation-nya kita nih di dalam diri kita untuk jalan. Pasti gitu. Karena kan banyak banget infiltrasi sound ke kita dari dulu, karena dari Beatles juga tentunya. Kemudian ada masuk ini, masuk itu gitu. Kita biarkan itu flow. Tapi pada saat post pro, oh boleh ini kayaknya sound kayak gini nih, oh boleh ini pakai gini karena ini ada pernah dipakai Beatles di ini. Nah itu. Tapi hanya Beatles yang menjadi
Referensi. menjadi ininya kalian untuk kita coba yuk sound kayak gini kita coba yuk. Nggak Atau Beatles lo doang, banyak. lo Banyak. tuh influence-nya banyak Banyak gitu. sekali. Makanya Banyak kadang banget. kalau dari Indonesia tuh kayak Guru kita juga Super. sangat ambil. Almarhum Yoki. Ah itu bos, udah nggak bisa diomongin. Yoki Surya Prayogo apa? Wah itu the best. Bos sudah itu mau best. apa lagi gitu. Gila Kita itu. pasti ngambil apa yang rasa apa saripati dia gitu Iya. saat itu gitu. Dan kita coba ngulik apa yang dipikir pada saat itu. Bukan malah instrumen ya, tapi apa yang dia pikirin gitu pada saat itu. Itu jadi sama kayak karena Beatles juga ya. Jadi toxic itu gitu. Gitu. Steely Dan. Nah, terus dan hebat mereka semua cinta Beatles juga. Ya. Pasti. Family apa segala. Pasti udah gitu. Baliknya ke situ lagi ke dia, ke mereka lagi. Ya. Kalau ngomongin reference, Bang Ade pun saya banyak. Maksudnya kami punya banyak reference masing-masing. Dan kalau bisa dibilang mungkin benang merah utamanya ya garis besarnya The Beatles pasti. Bang Ade tuh suka banyak musisi yang saya cintai juga pasti. Udah pasti gitu ya. Cuman memang lucunya musisi-musisi itu tuh suka ini kalau saya ngomongin band kecintaan ya atau musisi kecintaan gitu ya. Kita ngomongin coba Bang Ade deh. Top 3. Top 3. Wah, Mas Beatles kan ya maksudnya gitu ya. Tiga Top luar, 3 ya. 3 lokal coba sebut Bang Ade. Guru, Lokal nih ya. oh ya, Guru, Om Yoki, harus Jarot tentu lirik. Gokil. Steely Dan, Gino Family, Gino Vanelli. ya, terus aduh, satu lagi sih. Itu aja semua tuh Steely Dan, Gino Vanelli berarti. Yang saya suka. Chet Baker. Oke. Kalau bilang Nah ini ngomongin yang Indonesia sama. Aku suka banget karya-karyanya Mas Guru. Pasti. ya Ini sepaket lah, maksudnya kita ngomongin GSP, Guru Soekarno Putra, Eros Jarot, itu sama lah, udah pasti gawat. Om Yoki, almarhum juga banget. Saya suka banget Om Chandra Darusman, banget, suka banget. Casero to be exact. Karimata juga aku suka banget. Itu kan juga, saya pernah ngobrol juga sama Om Chandra, suka Beatles juga. Iya, suka kita ngomongin band luar gitu ya. Saya tuh suka banget selain Beatles, Oasis. Dah. Apa nggak Beatles lah? Apa nggak Beatles tuh Oasis? Saya suka banget Oasis. To be specific, Noel Gallagher sebenarnya. No, bukan Liam ya. Liam juga oke, maksudnya kita ngomongin songwriter gitu. Noel Gallagher apa nggak Beatles banget? Maksudnya. Iya kan. Terus Dari Rickenbacker gitu. saya suka banget juga banyak Roger Waters, David Gilmour, apa nggak Beatles? Iya kan, terus kita ngomongin Roger Taylor, Freddie Mercury, Alan Parsons. gila. Alan Parsons yang dulu, Alan Parsons itu, dia itu yang dulu muterin ngeriwain tape-nya Beatles di Abbey Road. yang bener. Iya. Ini lagi bang, kita luput satu nama. Alan Parsons. Iya. Luput satu nama bang. Jeff Lynne. Dia mau. Buset, apa nggak? Gila, itu yang kami sukai. Antologi Itu. pertama. Ya, ujung-ujungnya kesana lagi. Gitu loh, banyak. Kak, ya memang gila. Nah Beatles itu hubnya dia bikin pelabuhan di mana semua musisi itu berlabuh di situ untuk mengetahui jalannya mereka gitu, untuk mereka nganter kita dah gitu. Nah ya gitu, gue pernah ada teori itu. Nganterin ya. Jadi ada nih kayak saya Paul nganterin saya gitu ke persimpangan jalan. Nih gue udah nganterin lo ke sini. Nganter kanan kiri depan. Lo mau stay sini sama gue apa lo mau terus kanan kiri? Kayak terus deh gitu. Tapi udah dibawa tuh ilmu dari dia. Dibekelin ya. Dibekelin sama dia. Ada juga kayak temen saya namanya Awan Garinda yang Ngekap kakinya. yang di band Jiplak Beatles, Jiplak Play the Beatles gitu. Nah itu selalu, gue gak mau di sini aja. Gue gak mau, gue megang kaki, gue gak mau. Nggak salah juga. Gak salah kan, tapi gue mau di sini aja. Nggak mau. Kalau dia udah pergi, tapi dengan bekal Beatles. Nah banyak posisi juga gitu. Roger Waters gitu, segala pasti bawa itu bekal itu dari Beatles. Jadi sangat impactnya kan fenomenal. Iya. Yang
yang bikin gue bingung tuh itu yang drummer-drummer yang ngomongin tentang Ringo Starr banyak kan Americans kan. Americans lah, Dave Americans, Grohl. Dave Grohl. Itu drummernya ada Terus Green Day siapa namanya? pemain Aku drumnya lupa lagi. Trekol ya? Bukan ya? Itu besar bukan sih? Trekol. Trekol bukan di Trekol Green Day kan? Trekol. Dia drummer Green Day siapa namanya lupa. Trekol kan? Iya itu juga ngomongin Beatles juga. iya itu tuh gila orang Amerika semuanya. Kurt Cobain. Beatles cintanya banget, apa? Beatles banget. Si yang kemarin kita baru itu yang cuman sedetik itu si Si Jack White. Jack White sedetik dep cuman ini sedetik doang dihidupin dep langsung Kita juga bisa. kita bisa Kita juga bisa bahasa. bener-bener lain Jack White gitu. Kita bukan Jack White tapi. Gila. Jadi bisa dibilang hampir semua musisi istilahnya akan berkiblat ke Emang maksudnya ada beberapa Beatles, ya? ada beberapa komen gitu ya pernah lihat di lini masa di mana lah gitu yang bilang kalau misalnya ada lah beberapa orang Indonesia gitu bilang wah overrated apa gitu segala dalam hati pengen saya tembak tuh gitu. Bisa Cuman aja ngomong tapi gitu ya. punya hak cuman why overrated Why, dude? Nggak overrated juga Gue kan juga sebel kalau ada orang yang nggak seneng Beatles dan menganggap mereka overrated dan lah. apaan sih gitu. Tapi kalau kita suarakan kita dibilang polisi Beatles lagi. Iya, gila. Cuman ya kan kayak hak gue juga untuk gue tembak. Cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Terserah, biar seru aja. Seru. Banyak Iya, pula. iya. Ini gue lagi bikin John Lennon. Itu dia. Lagi bikin John Lennon gue akan ngomong kayak gini. Kalau dari Paul gue kan Nggak apa-apa. Nah, I'm being Paul now, right now. Sah-sah aja. Gitu. kan good cup bad cup. Paul sama John. Pasti iya lagi bang. Iya kan? Pernah ada seorang kawan, rekan pelaku musik juga. Dia nge-DM di, dia nge-WhatsApp gitu. Gue mau bikin konten ini. Maaf ya, ini no hard feeling ya. Bikin apa? Iya, gue mau bikin top 5 band paling overrated. Pertamanya Beatles katanya. Wah, iya, tapi joking ya, maksudnya karena mereka tahu Beatles tuh that famous, makanya bisa jadi overrated. Ya oke juga sih kalau gitu ya. Iya, maksudnya gini, sesuatu dibilang overrated atau overplayed, ya karena memang terbukti layak untuk diputar berulang-ulang. Ya. Kita nggak mungkin muter apa nggak tahu mau jadi comparing nanti kan nggak boleh, maksudnya kayak nambing Paul kan. Jadi John dong yang mesti gitu. Jadi kayak ketika dibilang overrated atau overplay ya karena memang terbukti sudah dicintai oleh banyak telinga gitu. Kita nggak mungkin bilang itu overrated kalau itu jelek banget gitu. Ganggu, gandeng gitu nggak mungkin gitu. Semakin lu bilang overrated semakin membuktikan kebesaran mereka sebenarnya. Kalau mereka tuh besar. Ya, kita nggak bilang ya selera kan balik lagi kan. Mereka boleh nggak suka, boleh suka. Sama kayak ada orang ngefans sama band A, saya nggak suka. Itu kan selera. Cuman ketika dibilang The Beatles tuh overrated, itu artinya memang terbukti sudah banyak banget jumlah pasang telinga yang menikmati itu. Makanya diputar terus berulang-ulang. Iya, makanya. For decades, after Makanya decades, gua after bilang decades gitu. Evergreen banget, selalu ada yang Ada ini juga sih cara gitu ya. Mungkin kalau misalnya terlalu Beatles bilang overrated, jangan dengerin lagunya. Lihat hidup mereka aja gitu. Jadi punya pilihan untuk udah gak usah dengerin lagu, sama sekali gak usah dengerin, udah tutup kuping aja gitu. Tapi lihat filmnya, lihat gimana kehidupan mereka, gimana interviewnya, apa segala. Jadi akhirnya pada saat itu, anjir ternyata mereka emang udah layak ratednya gitu ya, ratenya lumayan. Ya di situ aja. makanya gue nggak bisa ngebayang kalau zaman eranya The Beatles itu udah ada video klip ya. Tapi jangan. Oh kenapa? Jadi malah Bias. Oh boleh. malah lebih ya jangan. Emang Komersil harus jadinya emang harus Iya. dilihat itu secara kita nggak bisa nge-reach mereka gitu. Itu yang bikin mereka stay di atas tuh. Kita nggak bisa nge-reach mereka karena terlalu wah gila mighty banget. seperti itu tuh lo ngerasa nggak sih lo ngomong seperti itu karena you are a fan of them. Partly yes. Ya, I don't blame myself. Ya, Kalau kan? boleh masuk, you know. Ya kan? Kayak gue juga kalau misalnya gue ada yang bilang Beatles overrated, itu gue juga kesel karena memang gue fan. Not only the Beatles a lot gitu, Elvis mau, dan Oasis dibilangin overrated aja gue marah. Gitu loh. Terus soalnya itu as a fan gitu loh. Kan kita kan suka subjektif ya mas. Iya,
pasti. Subjektif kadang bagus dalam suatu relevansi gitu. Kita nggak menyalahkan itu Iya. sebenarnya. Ini abang-abang ini kan sebagai musisi ya. Suka Suka musik. Ya udah suka musik Suka tapi kan musik. juga mengkreasikan musik juga kan. Ya. Ya. Sebagai musik kan dia udah bikin album terus bikin apa lagu-lagu. Seberapa jauh kah pengaruhnya The Beatles di lagu-lagu kalian masing-masing? Banget dulu. Wah, itu nggak bisa dipungkiri udah pasti semua nafas yang keluar dari nafas saya pada saat bikin lagu itu pasti ya juga karena adanya mereka juga gitu tanpa mereka memberikan nestapa sebenarnya dalam ya, memberikan nestapa yang mana nestapa itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya dan saya juga tahu itu karena salah satunya karena The Beatles itu mengajari saya untuk berpikir secara hyperrealis. Gitu. Jadi memberikan nuansa-nuansa di mana saya melihat suatu warna itu bukan warna yang itu, tapi ada warna lain di belakangnya. Gitu. Berpikir bahwa suatu itu ada cause and effect itu karena The Beatles juga. Kayak gitu. Jadi itu tadi makanya memberikan rasa yang sebenarnya adalah nestapa. Saya tahu bahwa ternyata dalam hidup nestapa itu kebahagiaan yang sebenarnya kalau kita realize itu gitu dan kita bisa nerima dan bersyukur karena The Beatles juga. Oke, keren ya. Musisi kalau ngomong udah nestapa udah kayak lirik ya. Udah kayak lirik ngomongnya. Oke, kalau Mas Bilal. Sama, tidak bisa dipungkiri setiap melodi yang terlintas di kepala, setiap bait kalimat per kalimat yang terlintas di kepala saat mau ditulis itu ya seperti dihantui The Beatles kemanapun saya melangkah gitu. Sampai teman-teman udah ada dibecandain UUB ujung-ujungnya Beatles tanpa kita niatin loh bang. Kayak cara gimana seorang Ade Palo bikin lagu atau saya bikin lagu. Kalau ditanya referensinya seberapa kuat, saking kuatnya kami nggak planning untuk seperti itu. Kita nggak merencanakan buat gue mau bikin lagu yang Beatles banget. Atau mungkin teman-teman denger, Beatles banget Kita nih. nggak bisa escape. Udah nggak bisa escape. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan ya embrace aja. Loh, tapi kan kalau kayak gitu ya sama aja kayak lagu-lagu pop di Inggris dan sebagainya. Selama ini juga kita dengerin ada yang kayak Beatles sih. Oh, itu dia. Nggak bisa escape. Nggak bisa escape. Nggak bisa escape. Apalagi sekarang kita bisa punya fasilitas yang kita bisa atur di post pro-nya nih. Karena misalnya zaman sekarang kita punya sesi rekaman, kita pula yang bisa ngatur post pro-nya gitu ya. Itu makin lagi. Bisa lebih di Beatlesin lagi ibaratnya ya. Cuman ya yang bisa diperjelas adalah niat dari saya dan saya yakin seorang Ade Palo juga ketika bikin lagu tidak ada niatan untuk menjiplak The Beatles. Serius, nggak yang kayak gue mau bikin lagu yang kayak Beatles, nggak pernah ada. Itu dia tadi manusia itu, apalagi seorang penulis lagu, biarin keluar apa namanya bang tadi bang? Automation. Automation itu biar keluar aja gitu. Urusan ujung-ujungnya kayak Beatles itu belakangan ya bang. Bisa dari belakangan apa ya. enggak, pasti Belakangan, begitu gitu iya. ya. Akhirnya balik lagi ke sana gitu ya. Apalagi Kayaknya udah agak banyak nih ya. Sementara kayaknya udah waktu juga udah nggak memungkinkan. Tapi kita mau nanya dulu. Kan kita bicara masalah The Beatles. Nah dari Mas Ade Palo, top 5-nya The Beatles apa? Seru nih. Top 5 songs. Top 5 songs. Fixing the Hole. Satu. Tapi ini yang top of my head ya. Nah. Top of my head ya. Fixing the Hole. Bingung. Banyak banget kan itu ya. I'm the Walrus. Oke. Ih gila ya. Jadi Revolver apa gimana nih? Hilda, Rocky Raccoon. Lucky Raccoon, White Album nih. Walaupun terus Sexy Sadie. Made a fool of everyone. Waduh gawat itu men. Terus apa itu satu lagi? Gila banyak banget ya. Banyak banget ya. Banyak gitu. Satu lagi bang. Satu lagi. yang Tapi paling kayak simpel aja. Paling simpel. Nah, yang You Wanna Know Secret. You want to know us? Karena itu lupa. Gila itu. Oh, Sampai pernah nulis tentang itu. kayaknya aneh ya yang top 5 yang disebut sama Mas Ade Ya. Palo ya. Yang Berat kayaknya itu. nggak lazim. Dua ada You Wanna Know. Lazim. Kalau bilang apa mas? Oke. Oke, aku top 5 pasti Golden Slumbers.
Nyambung ke belakang gitu ya. Golden Slumbers itu iya bingung tuh kayak begini. Saya suka banget itu Lovely Rita. Waduh. Wah, manis sekali tuh. Lovely Rita. Kan itu. Kemudian iya. Terus bingung tuh kayak gini mungkin saya mau jawab Apa yang terlintas saja langsung. oh iya. Saking banyak jadi bingung. Saking banyak. Bener loh, saking banyak jadi bingung sangat. Ask me why. Ask me why. Ask me why. Say I love you. Oh, bukan, itu tell me why. Tell me Ini why. ask Oh, me itu why. tell me why. Oh, iya. Sorry. Dari ke bawah ke sini. Terus dua lagi getting better. Ini Getting better. itu setelah fixing a hole. Mungkin Lagu-lagunya Eka Rasim ya? yang terakhir simple aja sih. Ini lagu yang nyaman banget. With little help from my friend. Waduh. Gitu nyaman banget itu. Kayaknya yang terakhir-terakhir itu yang kayaknya yang gue tahu deh kayak tadi kan. The You Want to Know Secret ya, sama With a Little Help from My Friend ya. Aduh, keren. Tapi sebelum kita mengakhiri kayaknya kita perlu denger ada satu petikan apa lagu gitu ya. Dari Mangga Mas dulu. Failo, ya. Apa nih? Oh, Penutupan dulu. Oke, kita tutup dulu aja ya. Closing dulu, Mas. closing. Oke, Eski mau closing? No. Oh no. Ya, Retrace, sayang waktu sudah tidak memungkinkan. Sebenarnya seru ya, ini kalau mau bicara Oh, iya. The Beatles bisa lebih panjang lagi ya. Itu udah asbak bisa lanjut lagi nih. Iya, makanya Itu sebetulnya ya. makanya emang nggak disediakan, nanti bisa lebih panjang lagi. Oke, kalau gitu misalkan Retrace suka dengan, ya maksudnya obrolan ini santai dan menarik, ingat like, share, komen, dan subscribe. Ya. Sampai ketemu Hmm. di episode berikut. Tapi sebelumnya terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih. Mas Terima kasih. Adi Palo. Tapi Terima kasih. sebelum kita tutup episode ini, saya minta Mas Bilal menyanyikan lagu satu Beatles dengan petikan gitarnya. Terserah apa. Silakan Bang Ade. Mas Adi Palo juga nyanyi. Wow. You never know how much I really care. Listen, ooh, you want to know a secret? Ooh, you promised not to tell. Oh, closer. Ooh, let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode yang berikutnya. Terima Bye bye, kasih. Retrace. Oke.